Di desa Kedonok, ada sebuah kepercayaan yang tak pernah berani dipertanyakan oleh siapapun. Sawah itu hidup. Sawah melihat. Sawah tahu siapa yang jujur dan siapa yang tamak. Orang-orang tua selalu mengucapkannya sambil menatap hamparan padi yang melambai tertiup angin. Kadang dengan rasa hormat, kadang dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Dan di desa itu, ada seorang janda bernama Menur. Sosok yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai penjaga sawah paling rajin sekaligus paling misterius. Menur tinggal di rumah bambu kecil di pinggir pematang, tepat bersebelahan dengan sawah peninggalan almarhum suaminya, Sargo. Sawah itu adalah satu-satunya sumber kehidupannya. Ia bangun sebelum ayam berkokok. Ia berjalan dengan kain jarik yang lusuh, membentangkan caping besar yang melindungi wajahnya dari matahari yang semakin kejam tiap tahunnya. Tangannya kasar, kukunya hitam karena lumpur yang tak pernah benar-benar hilang. Meski begitu, padi di sawah Menur selalu tumbuh subur, lebih hijau, bahkan lebih rimbun dari sawah yang lain. Air irigasinya tidak pernah kering, walaupun sawah di sekitaran mengalami kekeringan. Banyak yang merasa iri, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Sebab Menur bukan perempuan yang suka mencampuri urusan orang lain. Ia pendiam dan lembut, serta selalu menyapa semua orang dengan senyum kecil jika berpapasan. Tapi, ada sesuatu yang selalu membuat orang merasa aneh ketika melihatnya bekerja. Menur lebih sering menatap tanah, seakan ia sedang berbicara dengan tanah tersebut. Beberapa petani pernah menganggap itu hanya kebiasaan orang yang kesepian karena lama ditinggal suaminya. Namun, seiring tahun berlalu, cerita-cerita aneh mulai bermunculan dari mulut ke mulut. Di desa kecil seperti Kedonok, angin selalu bertiup keras di musim panas. Bahkan topi caping bisa terbang bila tidak diikat. Namun yang membuat orang merinding adalah kenyataan bahwa sawah Menur tidak pernah terterpa angin. Padi-padi di sawahnya tidak pernah bergerak liar seperti sawah lainnya. Hanya melambai pelan, teratur, lembut, dan hampir seperti mengikuti irama nafas seseorang. Kok aneh ya? Padinya Mbok Nur kok kayak nurut ya? Kata Pak Bayan, seorang petani tua sambil mengelus dagunya. Ada pula yang berbicara aneh, seakan melihat padi-padinya itu membuka jalan ketika Menur berjalan melewati pematang, seperti tanaman itu menghindari kakinya tanpa disentuh. Tapi Menur tidak pernah menanggapi kabar miring tersebut. Ia hanya berkata, "Ingat, padi itu makhluk hidup juga seperti kita, Pak. Kalau ia dirawat dengan sepenuh hati, padi juga akan mengerti." Kata-kata itu tidak ada yang menjawab, tapi gumaman-gumaman rasa takut terdengar dari belakangnya. Desa Kedonok adalah desa tua. Desa yang sudah berusia ratusan tahun. Dan di setiap jengkal tanahnya selalu memiliki cerita di baliknya. Banyak mitos di desa itu. Pohon beringin yang tidak boleh ditebang. Sumur tua yang airnya tidak boleh diminum. Termasuk sawah tertentu yang tidak boleh dilewati malam-malam karena sering terlihat bayangan berjalan tanpa kepala. Namun, yang paling ditakuti adalah sawah wingit. Sawah yang dipercayai sebagai tempat bersemayamnya roh para petani yang mati karena kelelahan atau kecelakaan kerja. Sawah wingit itu terletak tidak jauh dari sawah Menur. Dan orang-orang di desa itu yakin sawah itu memiliki penjaga. Setiap kali ada orang mati tenggelam di sawah atau terperosok ke dalam lumpur, warga berkata, "Roh penjaga sawah sedang marah, hati-hati." Namun anehnya, sawah Menur tidak pernah disentuh kemarahan penjaga sawah itu.
Mungkin itu sebabnya gosip buruk terhadap Menur pelan-pelan mulai bermunculan. Di suatu malam, seorang petani muda bernama Wito diminta ibunya untuk mengambil rangsel yang ketinggalan di sawah. Ia terpaksa pergi meski jam menunjukkan pukul 11 malam. Maka, mau tidak mau ia harus kembali mengambil rangsel. Ia berjalan dengan hati-hati, membawa lampu minyak kecil di tangannya. Ketika ia mendekati sawah Menur, ia melihat seseorang sedang berdiri di tengah sawah. Orang itu kurus, rambutnya tergerai panjang. Bajunya adalah jarit lusuh compang. Kok kayak Mbok Menur ya? Lagi ngapain Mbok Menur malam-malam di tengah sawah? Mbok Nur, lagi ngapain di situ? Wito memanggil. Tidak ada sahutan. Wito mencoba mengangkat lampunya lebih tinggi. Orang itu seperti tidak bergerak sama sekali, hanya sedikit condong ke depan seolah sedang menatap tanah. Lalu, blerp, blerp. Sosok itu pelan-pelan tenggelam ke dalam lumpur. Bukan jatuh, bukan terpeleset, melainkan hilang perlahan, seperti ditelan tanah. Lampu minyak Wito hampir jatuh dari tangannya. Astagfirullah, kirain saya orang, ternyata demit. Ia berlari pulang secepat mungkin. Keesokan harinya, ia menceritakan semuanya kepada ibunya. Tetapi, orang-orang hanya menganggap itu halusinasi. Mungkin Wito melamun. Namun sejak saat itu, tidak ada yang mau bekerja dekat sawah Menur setelah matahari terbenam. Menur tidak tahu dirinya sedang dibicarakan orang. Atau mungkin ia tahu, tapi memilih diam. Ia terus bekerja seperti biasa. Tekun, teliti, dan selalu sendirian. Ia sering terlihat berbicara dengan tanah sambil mengelus lumpur yang menempel di tangannya. Tanah itu juga punya kehidupan. Kata-katanya didengar dua petani yang diam-diam menguping. Menur mencelupkan tangannya ke lumpur dan tersenyum tipis. Semua yang hidup pasti kembali menjadi tanah. Kalimat itu makin membuat warga curiga. Beberapa orang mulai membicarakannya. Jo, kemarin saya lihat Mbok Nur ambil tumbal tanah. Dia pasti punya ilmu-ilmu aneh. Orang sawahnya subur terus dibanding punya kita. Iya, Ndir. Kamu tahu kan sawah di sebelahnya itu apa? Itu sawah wingit. Udah lama angker. Mbok Nur pasti dapat ilmu hitam dari situ. Padahal Menur tidak pernah berbuat jahat. Ia hanyalah janda yang mencoba bertahan hidup setelah suaminya meninggal secara mendadak karena penyakit yang tak jelas asalnya. Ketika mulai muncul musim kemarau parah menerjang, sawah petani lain mengering, tanah pecah, retak, ditutupi serpihan-serpihan padi yang mati. Namun sawah Menur tetap dialiri air. Entah dari mana datangnya. Tidak ada sumber mata air. Tidak ada irigasi yang mengarah ke petaknya. Air itu muncul sendiri dari celah tanah dan mengalir hanya ke sawah Menur. "Oi, warga! Kalian tahu tidak itu air seton?" teriak seorang petani tua. "Iya tuh, pasti pakai jampi-jampi tuh, makanya subur terus," bergumam lainnya. Kepala desa yang sebenarnya iri pada hasil panen Menur pun ikut mulai mengipasi gosip. "Warga-warga sekalian, coba kalian pikirkan, kenapa hanya sawah Menur yang bagus? Apa karena dia sendiri? Atau karena ada bantuan dari sesuatu?" Ucapnya di balai desa tanpa sepengetahuan Menur. Gosip itu pun menjalar seperti api. Orang-orang mulai melihat Menur bukan sebagai janda pekerja keras, melainkan janda yang disokong kekuatan gelap.
lebih tepatnya penyihir. Dan pada suatu sore, ketika Menur sedang menanam bibit padi yang baru, beberapa petani lewat dan memandangnya dengan tatapan yang tidak lagi ramah atau sinis. Beberapa meludah ke tanah, beberapa membisik-bisikan, "Alah, paling pakai ilmu hitam tuh, makanya subur padinya." Menur hanya menatap mereka sesaat dan mengelus dada. Astagfirullah, kalian pada kenapa sih? Lalu kembali menunduk untuk melanjutkan menanam. 1 minggu sebelum fitnah benar-benar pecah, sebuah peristiwa aneh terjadi. Di pinggir sawah Menur, tumbuh bunga bermekaran dengan warna ungu yang sangat pekat. Indah namun menyeramkan. Tidak ada yang menanamnya. Dan bunga itu tumbuh hanya di sawah Menur. Ketika seorang anak kecil mencoba memetiknya, tanah di bawah bunga itu seperti bergerak, membuat anak itu terjatuh dan menangis ketakutan. Kabar itu pun menyebar. Orang-orang langsung heboh. Jangan ada yang dekat-dekat di sawah itu. Ada bunga yang bawa petaka. Warnanya aneh. Asal kalian tahu, Menur itu gak normal. Dan pada malam itu juga, warga berkumpul di balai desa dengan wajah tegang. Kepala desa berdiri dan berkata, pelan tapi penuh tekanan, "Warga-warga sekalian, sawah kita gagal panen. Kenapa hanya sawah Menur saja yang tumbuh subur? Apakah kalian tidak curiga apa di balik semua itu?" Suasana berubah menjadi riuh. "Iya juga ya Pak, mungkin Mbok Nur itu dukun." Bukan Pak Kades, dia itu pasti mempunyai pesugihan sawah. Makanya sawah kita yang ditumbalkan. Hingga seseorang berteriak, "Atau kita tangkap Menur sebelum kita yang jadi tumbal. Ayo, seret penyihir itu. Singkirkan penyihir itu dari desa ini." Teriakan itu disambut sorak setuju. Dan sejak saat itu, nasib Menur sudah ditentukan. Ketika masa mulai merapatkan rencana, Menur berada di sawahnya, duduk di tepi lumpur, mengusap tanah seperti mengusap punggung anak kecil. Ia menatap suatu titik di tanah dan berbisik lirih. Tanah, jika aku tidak bisa hidup di sini, jangan biarkan mereka hidup tenteram. Di bawah tangannya, tanah itu seperti berdenyut, seolah tanah itu menjawab doanya. Suasana balai desa semakin memanas. Mereka seperti melupakan bahwa Menur hanyalah perempuan lemah yang hidup sendirian. Namun kebencian buta selalu mencari korban. Dan korbannya adalah Menur. Kemudian Pak Modin berkata, "Malam ini, ayo kita seret dia. Kita paksa dia mengakui semua perbuatannya. Kalau memang dia pakai ilmu hitam, kita bakar saja beserta rumahnya." Tidak usah dengan kata mungkin, Pak. Udah pasti dia pelakunya. Buktinya, sawah kita pada rusak gara-gara ulahnya. Teriakan "setuju" semakin menggema. Masa membawa obor, membawa tali, dan membawa alat tani. Mata mereka menyala seperti arang. Di sawah, Menur sedang menunduk menanam bibit muda. Ia merasakan getaran halus di tanah di bawahnya, seperti detak jantung. Seperti tanah itu sedang gelisah. Ia menempelkan telinganya ke tanah. Ada suara seperti rintihan, seakan tanah memperingatkannya. Menur mengangkat kepalanya. Di kejauhan, terlihat titik-titik cahaya dari obor semakin dekat, semakin banyak, semakin terang.
Menur berdiri. Lumpur menetes dari tangannya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Namun, ia tidak lari. Ia hanya memejamkan mata, mengusap tanah, dan berkata, Jika ini sudah waktuku, aku pasrah. Tapi ingat nak, aku tidak akan meninggalkanmu. Tanah di bawah kakinya kembali berdenyut. Keras, seperti merespon sumpahnya. Malam itu, masa mengelilingi sawah Menur. Obor berputar, bayangan orang-orang panjang menjalar di pematang. Dan sebelum teriakan pertama pecah, Menur membuka matanya. Matanya hitam pekat. Bukan lagi mata manusia yang penuh ketakutan, tapi mata seseorang yang telah menyatu dengan tanah. Dan malam itu, fitnah berubah menjadi kematian. Udara di desa Kedonok terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Seakan seluruh desa menahan nafas, menunggu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ratusan kaki berjalan menghantam pematang sawah, membawa obor, cangkul, sabit, dan kemarahan yang digerakkan oleh ketakutan. Di antara suara langkah itu, lumpur menghisap telapak kaki mereka, mengeluarkan bunyi plup-plup yang terdengar seperti tanah sedang mengunyah. Di tengah sawah itu, Menur berdiri sendirian. Kain jariknya basah penuh lumpur. Tangannya hitam kotor, namun matanya yang dulu lembut dan penuh kesabaran, kini tampak gelap, pekat, dan kosong. Ia tahu malam ini adalah akhirnya, namun ia tidak lari. Karena kemanapun ia pergi, ia tahu tanah akan tetap mengikutinya. Masa tiba di tepi sawah. Bayangan mereka tampak seperti hantu-hantu panjang, dilempar oleh cahaya obor yang menari-nari. Kepala desa berdiri paling depan. "Menur!" teriaknya. "Keluar kamu! Akui semua perbuatan kamu. Kamulah penyebab panen di desa ini gagal." Menur keluar tanpa rasa takut. Ia memandang mereka tanpa berkedip. Pelan ia menjawab, Aku tidak pernah membuat sawah ini menjadi gelap. Aku tidak pernah berbuat sekeji itu. Tapi kalianlah yang membuat hati kalian sendiri menjadi gelap. teriakan membalas dari mana-mana. Udahlah, ngaku aja Bu Nur. Kamu memang dukun kan? Tiba-tiba terdengar teriakan yang lain. "Bakar aja bakar! Dia sudah membawa petaka buat desa ini." Betul, itu betul. Seorang pemuda maju dan meludah ke tanah. "Mbok Nur, sudahlah, gak usah ngelak lagi. Sudah banyak buktinya." Menur hanya menggeleng pelan. Beberapa lelaki maju mengelilingi Menur dari semua sisi. Ia berjalan mundur satu langkah, namun lumpur di bawah kakinya seperti menahan langkahnya. Seperti tanah tidak ingin melepaskannya. Sebelum ia sempat mengucap satu kata lagi, dua orang langsung menangkap lengannya. Ia ditarik kasar, jariknya terseret, lumpur menciprat ke wajahnya. Menur tidak melawan. Ia hanya menatap tanah seperti sedang memohon sesuatu. Dua lelaki lain membawa akar pohon kelapa yang keras, tebal, dan penuh serabut tajam. Akar itu digunakan warga untuk mengikat hewan, dan malam ini akan digunakan untuk mengikat seorang manusia. Menur dikunci tangannya ke belakang, punggung dengan akar itu. Akar terasa seperti cambuk kasar yang melukai kulitnya, membuat darah kecil muncul di sela-sela kulitnya. Salah satu pemuda menutup mulutnya dengan kain kotor, agar ia tidak berbicara lagi.
Bawa dia ke tengah sawah!" teriak kepala desa. Menur diseret, lututnya dipenuhi lumpur basah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak panjang dan dalam, seperti tanah memeluk tubuhnya. Mereka tiba di titik tengah sawah, tempat padi tumbuh paling subur dan airnya jernih. Namun malam itu, tiba-tiba airnya berubah seperti coklat gelap, seolah-olah tanah sedang mengaduk darah dan lumpur. Kepala desa itu mengangkat tangannya. "Kalian saksikan semua. Ini wanita terkutuk, wanita yang buat kita resah, terutama membuat kita semua gagal panen. Wanita penyihir inilah pelakunya, kita harus lenyapkan. Kita tenggelamkan wanita ini di sawahnya supaya tidak ada lagi yang mengalami gagalnya panen kita. Karena penyebabnya, kita singkirkan malam ini juga." Masa bersorak. Beberapa ibu ada yang menangis karena tak tega, tapi tidak berani untuk maju. Beberapa lelaki berteriak memaki Menur, dan beberapa lainnya tampak ragu, namun tetap mengikuti. Karena ketakutan lebih kuat daripada hati nurani. Menur ditarik ke kubangan rumpur dalam yang tingginya mencapai dada. Ia didorong jatuh ke dalamnya. Lumpur itu perlahan menelan tubuhnya hingga leher. Tangan yang terikat berusaha menggapai, tetapi tidak ada yang menolong. Lumpur itu seperti menariknya ke bawah perlahan, seperti sedang memeluknya sebagai anak hilang. Kepala desa yang sepertinya punya kebencian yang dalam meletakkan kakinya di atas kepala Menur. "Ayo, ngaku kamu, Menur. Akui kalau kamu penyihir." Menur tetap menggeleng. Butiran lumpur menetes dari dagunya. Mata Menur, yang selama ini penuh ketabahan, kini hancur sudah. Ada ketakutan, ada kekecewaan, ada rasa menyerah. Namun juga ada satu hal lain yang paling dalam. Kebencian. Kebencian yang mungkin akan membawa petaka sebenarnya untuk desa itu. Menur menatap ke atas. Perlahan kepalanya tertelan lumpur sampai pandangannya gelap. Menur tenggelam. Suara napasnya hilang. Tangkai padi bergoyang pelan di atasnya seperti tangan-tangan kecil memberi salam terakhir. Kepala desa itu memeriksanya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada kehidupan. Menur mati dengan mata terbuka lebar, menatap ke permukaan lumpur dari balik air kotor itu. Ketika mereka hendak menarik tubuh Menur keluar untuk dikubur, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Mereka menarik dan menarik, namun tubuh Menur susah untuk kembali ke permukaan. Tubuhnya seperti sudah menyatu di lumpur itu. Bahkan ketika 5 lelaki menarik bersama-sama, Menur tetap seperti tertancap di dalam lumpur. Masa terpaku ketakutan. "Pak Kades, ini kenapa tidak bisa diangkat, Pak? Berat." "Astaga, mungkin benar dia itu dukun ya? Tanah seperti menahannya. Tanah ini marah." Kepala desa itu memerintahkan untuk membiarkan tubuh itu di sana. "Sudah, biarkan saja. Biarkan dia dimakan sama tanah. Biar sekalian hilang bersama kutukannya." Masa pun setuju. Satu persatu mereka pergi meninggalkan sawah itu. Namun sebelum pergi, beberapa orang sempat melihat sesuatu. Gelembung udara besar muncul dari lumpur. Diikuti tangan Menur yang perlahan tenggelam sendiri ke dalam tanah. Seperti ada yang menariknya dari bawah. 3 hari setelah kematian Menur, hujan deras turun tanpa henti. Tanah menjadi semakin licin, lumpur menjadi semakin dalam.
Pada hari keempat, Pak Bimo, salah satu yang menenggelamkan Menur, ia belum pulang dari sawah sejak ia berangkat pagi tadi. Saat dicari, ia ditemukan dalam posisi wajahnya tertelungkup ke dalam lumpur, tubuh setengah tenggelam, tangan seperti mencengkeram tanah sambil mencoba menarik diri. Tubuhnya dingin, matanya melotot. Dan laporan-laporan kejadian mengerikan itu pun terus muncul. Petani kedua ditemukan mati dengan wajah tertanam di lumpur. Petani ketiga ditemukan tertarik ke dalam sawah hingga hanya terlihat rambutnya. Yang keempat ditemukan duduk di pematang sawah dengan mulut penuh lumpur. Orang-orang mulai gemetar ketakutan. Bapak-bapak di warung sambil ngopi, obrolan mereka pun mulai mengaitkan dengan kematian Menur, dengan teror yang kian sering terjadi di desa itu. Bim, apa ini ada hubungannya dengan kematian Menur ya? Iya kali Jo, saya kurang tahu. Mungkin Menur sekarang jadi roh sawah yang marah. Atau ini kutukan janda sawah. Jadi takut saya Jo kalau nyawa sendirian. Pada malam ketujuh setelah kematiannya, malam itu dipercaya sebagai malam arwah paling kuat. Wito, pemuda yang dulu melihat Menur tenggelam, mendengar suara dari sawah. Serut, serut, serut. Seperti suara lumpur diseret. Dengan rasa takut, ia menengok dari jendela. Di tengah sawah, di bawah hujan yang pelan, Menur berdiri, diam. Tubuhnya penuh lumpur, rambutnya lengket, jari-jarinya panjang. Ia menatap Wito dari kejauhan dan perlahan tersenyum bengkok. Sejak malam ketika Wito melihat Menur berdiri di tengah sawah dalam wujud yang bukan lagi manusia, keadaan desa Kedonok tak pernah tenang. Hujan sering turun tanpa pola, seolah mengikuti langkah arwah itu. Kadang deras menghantam pematang, kadang senyap namun berat, seolah langit ikut menunduk pada kutukan yang lahir dari tanah. Sawah-sawah berubah menjadi rawa. Airnya tidak lagi jernih, tetapi hitam yang sangat pekat, seolah tercampur bayangan. Bau tanah basah bercampur amis darah menguar dari arah sawah Menur setiap malam, dan orang-orang semakin sering meninggal dengan tak wajar. Kalian harus ikut tenggelam bersamaku di sawah ini.